Sebanyak 2.606 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu di lingkungan pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara menerima surat keputusan atau SK pengangkatan. Penyerahan SK dilakukan secara simbolis oleh Gubernur Sultra Andi Sumangruka di lapangan kantor Gubernur Sultra Kompleks Bumi Praja, Kelurahan Andonuhu, Kecamatan Poasia, Kota Kendari pada Senin 29 Desember. Ribuan P3K tersebut terdiri atas tenaga teknis, tenaga kesehatan, dan tenaga pendidik yang sebelumnya telah mengikuti seluruh tahapan seleksi sesuai ketentuan. Kepala Badan Kepegawaian Daerah atau BKD Sultra, Prof. Andi Hairun, mengatakan P3K paruh waktu dikontrak selama 1 tahun dan akan menjalani evaluasi kinerja secara berkala. Apabila hasil penilaian dinilai baik, kontrak dapat diperpanjang pada tahun berikutnya. P3K paruh waktu berbeda dengan P3K penuh. P3K penuh dikontrak selama 5 tahun, sedangkan paruh waktu dievaluasi setiap tahun, kata Andi Hairun kepada awak media. Terkait penghasilan, ia menyebut besaran gaji P3K paruh waktu disesuaikan dengan kemampuan keuangan pemerintah daerah. Namun gaji yang diterima tidak boleh lebih rendah dari upah yang diterima saat masih berstatus tenaga honorer. Ketentuan tersebut mengacu kepada keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2025 tentang P3K paruh waktu. Itu batasan minimalnya. Penyesuaian tetap melihat kemampuan daerah. Pak Gubernur juga sudah menegaskan agar kesejahteraan ASN diperhatikan, termasuk P3K, tuturnya. Sementara itu, Gubernur Sultra Andi Sumangruka menyampaikan dengan pengangkatan P3K paruh waktu ini, jumlah total P3K di lingkup Pemprov Sultra kini mencapai 12.950 orang. Ia berharap kehadiran para P3K yang baru diangkat dapat memperkuat kinerja pemerintah daerah, khususnya dalam mendukung pelaksanaan pembangunan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Gubernur juga mengingatkan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, ASN memiliki peran strategis sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayanan masyarakat, serta perekat persatuan bangsa. Selain itu, ASN dituntut menjalankan tugas secara profesional, netral dari kepentingan politik, serta menjunjung tinggi prinsip bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Untuk menjalankan peran tersebut, ia menekankan 4 nilai utama yang harus dimiliki ASN, yakni integritas moral, kompetensi, kemampuan beradaptasi dan merespons perubahan, serta kinerja yang optimal. Jika 4 hal ini dijalankan dengan baik, saya yakin saudara-saudari dapat memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat, katanya. Purnawirawan TNI AD itu juga menegaskan SK P3K yang diterima merupakan bentuk kepercayaan pemerintah daerah yang harus dijaga dengan sikap disiplin, tanggung jawab, dan dedikasi dalam bekerja, sehingga SK tersebut sebaiknya tidak digunakan atau digadai. Buktikan bahwa saudara-saudari layak menjadi ASN di lingkup Pemprov Sultra. Ingat, ASN hadir untuk melayani masyarakat, bukan sebaliknya. Jelas. Diserahkannya, maka mereka resmi menjadi ASN. Dan secara otomatis pasti satu, harapan saya mereka harus bisa sebagai ASN bisa sebagai ASN bisa dia bertindak profesional, ya, terutama integritas, karena masyarakat sekarang ini sudah menunggu. Jangan kita, kalau dia berintegritas maka dia bisa melayani masyarakat. Yang mana saat ini banyak kita lihat seolah-olah ASN itu minta dilayani. Nah, oleh karena itu saya berharap mereka-mereka ini adalah mereka yang lulus ini adalah betul-betul orang yang berintegritas dan mempunyai kompetensi. Ya, kompetensi itu apa? Satu, karena nanti dia akan melayani. Dia sebagai perencana, pelaksana, dan juga mengawasi. Nah, kalau dia tidak berintegritas, maka sulit kita mendapatkan pelayanan dari masyarakat. Dan itu yang saya harapkan oleh mereka. Tribun X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia.